Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hada binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa qulubahum binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum bifutuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu ingkang sanget kula mulyakaken, atas nami keluarga kula ngemis bantuan Fatihah saking jenengan semua. Mugi-mugi abah kula, guru kita yang selalu menunjukkan kita kepada kebenaran, diparingi umur panjang oleh Allah, diparingi sehat wal afiyah. Seluruh keluarga beliau mugi-mugi tetap satu barisan mengikuti anjuran dan ajaran beliau untuk terus li'ila'i kalimatillah. Mugi-mugi kakak kula diparingi sehat wal afiyat. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, menjelang abah berangkat, seluruh putra-putri beliau
dikumpulkan di Sambong. Beliau ngamalaken ajaran kalau tiang niku badhe tindak jauh, maka seyogyanya dia tinggal wasiat. Kathah sangat sampai jam 2 kami keluarga beliau diwasiati banyak hal oleh beliau. Terakhir ketika beliau sampun wasiat, kakak kulo Mas Yahya niku tanglet. Abah, nopo kuncinya Abah sehingga Abah saged berjuang di tengah-tengah masyarakat, diterima di tengah-tengah masyarakat, bahkan dicintai oleh masyarakat. Niki pertanyaan jujur dari kakak kulo Mas Yahya. Jawaban Abah sangat singkat, bahkan satu kalimat, istiqomah. Niku mawon, istiqomah. Titik. Lantas setelah niku pada alinea berikutnya Abah bercerita. Abah ngaji di tempat ini sudah hampir 10 tahun. Abah ngaji di Gedongan pun dihitung kali Abah apal sak tahunnya. Abah ngaji di niki semuanya disebut sudah bertahun-tahun, dan saya tidak pernah meliburkan ngaji. Itu kuncinya, istiqomah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, pada pertemuan yang barokah ini mari kita mencoba belajar bersama dari sebab niki nopo yang menyebabkan Abah berjuang sehat terus menerus, hidupnya dihibahkan untuk perjuangan. Satu kuncinya istiqomah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kula jadi teringat salah satu dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya. Beliau dawuh, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Kula ulangi, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak semua orang yang sabata takhsisuhu telah nampak kekaromatannya, iku kamula takhlisuhu, betul-betul telah sempurna oleh dia membersihkan hatinya. Tidak semua orang yang nampak kekaromahannya itu menunjukkan kalau orang itu hatinya sudah betul-betul ikhlas, hatinya sudah betul-betul bersih dari penyakit-penyakit hati. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuh juga bahwa karomah yang sebenarnya itu bukan orang itu bisa berjalan di atas air, bukan terbang di awang-awang, bukan bisa mengeluarkan emas dari batu dan seterusnya. Tapi karomah yang hakiki niku al-istiqomah. Makanya wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, al-istiqomatu khairum min alfai karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik 2000 dibandingkan karomah. Makanya para tokoh sufi itu mengajarkan kepada kita, jangan engkau mengejar karomah, tapi kejarlah istiqomah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kenapa?
Karena istiqomah niku perintah dari Allah, dicintai oleh Allah, sedangkan karomah niku dicintai, disenengi oleh manusia. Karomah akan hilang bersama hilangnya dunia, sedangkan istiqomah tidak akan hilang sekalipun dunia ini selesai pertunjukannya. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, betapa hebatnya istiqomah niku sehingga Ibnu Abbas pernah dawuh bahwa satu-satunya ayat yang sangat berat yang diturunkan kepada baginda Nabi sehingga Nabi beruban niki, sehingga Nabi beruban. Jadi orang kalau ubanan itu berarti mikirnya berat. Kata sekolah niki ubannya kuatah berarti sering mikir berat. Kalau yang enggak ubanan, wah malah enggak tahu mikir, kuatan enak niku. Berbahagialah orang-orang yang beruban. Kata Kanjeng Nabi, satu ayat yang membuat Nabi beruban niku adalah ayat tentang istiqomah. Dalam surat Hud, Kanjeng Nabi dituruni ayat ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomalah kamu Muhammad, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan untuk kamu, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersama kamu, wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia Allah menyangkut apa-apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Ayat niki bapak-bapak yang terasa berat turun kepada baginda Rasul, sampai saking beratnya dawuhipun Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi beruban. Setelah ayat niki turun, Kanjeng Nabi berwasiat kepada para sahabat, ayo bersungguh-sungguhlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian. Bahkan dalam hadis niku, setelah ayat niki turun, Kanjeng Nabi sudah jarang tertawa, saking seriusnya. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, ayat yang sering dibuat doa oleh guru kita Abah Romo Yai Jamaluddin, beliau sering berdoa, ya Allah, ij'alna minal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah, zat yang mengatur kami hanya Allah. Summastaqamu, kemudian orang itu mereka beristiqomah dengan kalimat itu, maka jaminan dari Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan mengutus malaikat-malaikat untuk mendampingi orang-orang yang istiqomah itu. Niki sanis malaikat pencatat amal, tapi malaikat-malaikat khusus yang Allah ciptakan, yang Allah kirimkan untuk mereka yang istiqomah. Malaikat-malaikat itu sama-sama turun menemani orang-orang yang Rabbunallah tsumastaqamu tadi niku. Para malaikat itu seandainya panjenengan yang istiqomah niku pireng, malaikat-malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu takut,
kalian tidak perlu susah. Takut Allah takhafu dalam tafsiran ini pun takut pada hari setelah kematian. Wala tahzanu, dan kamu tidak usah bersedih dengan anak-anak yang kalian tinggalkan. Jadi orang yang istiqomah itu seharusnya dia tidak punya perasaan khauf, itu juga tidak punya perasaan huzn. Khauf terhadap masa depan dia dan huzn susah terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Kadang-kadang orang-orang ini kan mikir, kalau saya nanti meninggal, siapa yang ngeramut anak saya? Iya, kalau istri saya mungkin ada yang ngeramut, tapi kalau anak wonten panti asuhan. Kalau kulo kali panjenengan istiqomah, maka malaikat niku sami-sami diperintah oleh Allah untuk memberitahu orang itu agar jangan takut menghadapi kematian, jangan takut apa yang akan terjadi di kuburan, dan jangan takut apa yang akan terjadi setelah kuburan. Dan jangan susah terhadap nasib anak-anak yang ditinggalkan, jangan susah terhadap istri yang ditinggalkan, bahkan jangan susah terhadap utang yang ditinggalkan. Ada yang ngurus bapak-bapak, niki jaminan dari Allah. Makanya kadang-kadang kita merasa, Rob lapo yo, yai kok doanya Allahumma ja'alna minal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Ternyata hebat bapak-bapak. Setelah malaikat itu mengajak kita, kamu tidak perlu takut, kamu enggak perlu susah, itu menjadikan diri kita tenang. Lah terus apa yang akan saya dapatkan? Apakah hanya enggak susah saja, hanya enggak senang saja? Para malaikat niku dawuh, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Niki kenikmatan yang nikmat. Wa abshiru, mereka sama-sama memberi kabar gembira. Bergembiralah kalian bil jannah, dengan sorga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Niki hebatnya orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya lapo golek karomah, lebih bagus golek istiqomah. Selanjutnya bukan hanya sampai di situ, kemuliaan orang yang istiqomah niku adalah nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat itu dawuh, kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sudah subhanallah, awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Selanjutnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu di sana apa-apa yang kamu inginkan, dan bagi kamu juga di sana apa-apa yang kamu minta. Cita-cita kita ketika kita di akhirat, keinginan kita ketika kita di akhirat itu mendapatkan apa, itu semua telah disediakan oleh Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Terakhir, nuzulam min ghafurir rahim. Itu semua sebagai hidangan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dawuhipun Abah pendek, satu kalimat. Apa kuncinya? Istiqomah. Ternyata di balik istiqomah itu subhanallah, betapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan kepada mereka yang istiqomah.
Karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang tokoh sufi, bapak dari orang-orang yang zuhud setelahnya, yang bernama Syekh Hasan Al-Basri berdoa. Begitu beliau membaca ayat ini dan setiap beliau melihat ayat innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sampai ayat ini dibaca oleh beliau, beliau ngangkat tangan kemudian berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamata. Sareng-sareng Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamata. 3 kali. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamata. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamata. Allahumma duh Gusti Allah, anta utawi panjenengan iku rabbuna zat yang ngatur kami. Karenanya ya Allah, farzuqna berikanlah kepada kami al istiqomata, istiqomah. Jadi istiqomah itu di samping usaha pribadi kita, istiqomah itu juga kita mohon kepada Allah agar Allah menganugerahi kita istiqomah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, salah seorang sahabat yang asminipun Ibnu Umar, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi niku pernah matur pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Abdullah As-Saqafi, ya Rasulullah, duh Rasulullah, kulli fil istiqamati. Kul, kami mohon panjenengan berkata, kami mohon panjenengan berwasiat kepada kula fil islami, tentang Islam. La as'alu ahadan ba'daka, di mana saya tidak akan meminta lagi pada seorang pun setelah panjenengan. Dalam riwayat lain, la as'alu ahadan ghairaka, saya tidak akan meminta wasiat lagi kepada siapapun selain panjenengan. Jadi niki betapa hebat. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, riyin para sahabat niku nyuwun pada Kanjeng Nabi niku pasti yang disuwun adalah hal yang hebat. Kulo kemarin niku ngerencangi Abah karena kulo pingin matur tentang wisuda al-amanah. Waktu niku kulo diutus Abah duduk sik. Mungkin kulo ingin dikasih tahu oleh Abah betapa banyak tamunya Abah dan semua rata-rata bawa masalah. Semuanya bawa masalah. Sering kan Abah dawuh, masa yang datang ke rumah itu bawa masalah, nggak ada yang bawa kabar gembira. Pancen bukan malaikat panjenengan. Coba kalau malaikat wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Rata-rata yang datang kepada Abah itu mulai dari alumni muhibbin, santri pengajian hikam, rata-rata semua bawa masalah. Bahkan masalahnya kecil-kecil. Mau pindah rumah saja matur. Mau ngajar TPQ saja matur. Konflik dengan mertuanya matur. Ya Allah, ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya matur. Tapi mbok sekali-kali matur kepada Abah, alhamdulillah Abah kula sakniki sampun berjuang teng mriki, jenengan doaken kula istiqomah nggih. Enggak ada yang begitu. Rata-rata semuanya menyebut masalah masing-masing. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, jadi
Rien para sahabat itu kalau minta wasiat, kalau matur kepada Kanjeng Nabi, pasti permasalahan itu adalah permasalahan yang hebat. Jadi pikiran kita, seseorang itu dinilai dari nilai pertanyaannya. Orang ini betul-betul hebat dalam agamanya atau orang ini hanya ngurusi dunianya, itu tergantung dari apa yang keluar dari lisannya. Kalau yang keluar dari lisannya hanya urusan dunia, urusan jodoh, urusan yang lain-lain, maka orang itu sudah termasuk dalam perangkap syaitan sebagaimana yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam, madza ta'kul, apa yang akan kamu makan, madza talbas, apa yang akan kamu pakai, wa aina taskun, di mana kamu akan bertempat tinggal. Sehingga orang itu mikir mulai di 3 hal ini. Coba panjenengan besok begitu Abah rawuh, pertanyaannya benten nggih. Abah, kula santrinipun panjenengan, santri hikam, dawuh nyuwun fatwa Bah. Saya tidak akan bertanya setelah ini kepada siapapun. Tolong beri wasiat saya hal yang terbaik dalam hidup saya. Ngeten niki Abah pasti seweneng bapak-bapak. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, sahabat Sufyan Abdullah As-Saqafi niki dawuh, ya Rasulullah, tolong wasiati saya, tolong beri nasihat saya. Artinya seorang murid itu memang harus nyedek pada guru. Seorang murid itu harus punya pembimbing spiritual sehingga ia bisa dibimbing ke arah yang benar. Apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini? Ya Rasul, tolong wasiati saya. Saya berjanji ya Rasul, saya tidak akan bertanya kecuali hanya pada panjenengan. Setelah ini saya tidak akan minta wasiat kepada siapapun selain panjenengan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi memberi wasiat. Namanya Nabi, namanya mursyid, namanya guru, ketika diminta pasti memberi. Rata-rata semua yang datang ke Abah itu diberi jalan keluar oleh beliau. Sampean amalan iki, sampean amalan iki, sampean amalan iki. Kadang-kadang diberi kertasnya sak foto, kopiannya gratis, ngeten niku. Semuanya gratis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, napa dawuhipun Kanjeng Nabi, kul amantu billah fastaqim, rawahu Muslim. Sahabatku, kul katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, fastaqim, lalu kontinulah sampean, lalu konsekwenlah kalian, lalu istiqomalah kalian dengan kata-kata amantu billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi dawuh, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Ahabbul a'mali, sebaik-baiknya amal, amal yang paling dicintai ilallah, bagi Allah, adwamuha, itu amal yang paling langgeng, paling istiqomah, wa in qalla, senajan sedikit. Lah sulit kita untuk bisa zikir istiqomah kalau boten derek thariqah. Wong derek thariqah saja istiqomah kadang-kadang susah, apalagi enggak nderek thariqah. Maka niki pentingnya orang niku nderek thariqah. Karena kata-kata la ilaha illallah niku secara kontinu terus diucapkan, niki ngelampai dawuhipun Kanjeng Nabi, kul amantu billah summastaqim. Katakanlah Allah, saya beriman kepada Allah, lantas istiqomalah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, makanya dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak semua orang yang oleh Allah ditetapkan kekaromatannya,
itu menunjukkan kalau orang itu telah betul-betul bersih hatinya. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, berbicara tentang kamula takhlisuhu, sempurna keikhlasannya, sempurna oleh dia membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabat, "Qila ayyun nas afdal?" Ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling utama? Lagi-lagi niki mengajarkan kepada kulo pertanyaan yang sangat berbobot dari sahabat. Sahabat itu tidak ingin menjadi biasa-biasa saja, tapi beliau ingin menjadi manusia yang terbaik, terutama di hadapan Allah. Pertanyaan niki ayyun nas afdal, sinten ya Rasul manusia yang paling utama? Kanjeng Nabi menjawab bahwa manusia yang pertama adalah kullu mahmumil qalbi sadukul lisani. Setiap orang yang mahmumul qalbi dan sadukul lisan. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang afdal, manusia yang paling utama di hadapan Allah, maka dua sifat ini harus berusaha kita tancapkan dalam kepribadian kita. Mahmumul qalbi dan sadukul lisani. Para sahabat niku cerdas, para sahabat niku pinter, para sahabat niku alim. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, sadukul lisan na'rifuhu." Urusan sadukul lisan kami paham ya Rasul, bahwa yang dimaksud sadukul lisan adalah lisan yang jujur, lisan yang selalu berkata benar. Fama mahmumul qalbi, tapi kula boten pernah pireng, kula boten pernah mendengar sinten niku mahmumul qalbi. Niki mengajarkan kepada kita, kalau kulo kale panjenengan boten paham terhadap sesuatu, maka tanyakan kepada orang yang paham. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir, orang alim. Dawuhipun Yai Marzuki, orang alim itu seyogyanya, di samping alim dia juga ahli zikir. Tidak pakai fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Sebab ilmunya harus membimbing dia selalu zikir, selalu ingat kepada Allah. Sahabat-sahabat niku tanglet, "Ya Rasul, sinten niku mahmumul qalbi?" Kemudian Kanjeng Nabi dawuh bahwa yang dimaksud mahmumul qalbi adalah at-taqi an-naqi. Sinten bapak-bapak? At-taqi pakai ta, an-naqi pakai nun. At-taqi orang yang bertakwa, an-naqi orang yang bersih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, at-taqi orang yang bertakwa, an-naqi orang yang bersih hatinya. La itsma fihi, tidak ada dosa di dalam hatinya. Wala ghilla wala baghya wala ghilla wala hasada. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud di dalam hatinya. Kunci menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi orang yang utama di sisi Allah, sadukul lisan. Lisannya harus jujur. Makanya Telung Agung niku dawuhipun pripun bapak-bapak tulisannya? Ngulinakno pengucapanmu
sama dengan apa yang ada di dalam hati. Niku susah bapak-bapak. Niku sudah gabungan sodukul lisan dan mahmumul kolbi. Jadi torikoh itu, mursyid itu kata-katanya hebat-hebat. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kenapa sodukul lisan niki pertama? Sebab seorang yang bernama Luqmanul Hakim niku adalah seorang yang oleh Allah diparingi hikmah, muncul hikmah dalam diri Luqmanul Hakim. Itu ketika ditanya, wahai Luqmanul Hakim, dengan apa kamu mendapat derajat seperti ini? Dengan apa kamu mendapat hikmah dari Allah seperti ini? Luqmanul Hakim berkata, Luqmanul Hakim menjawab, karena saya selalu berkata benar, saya meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bisidqil lisan wa bitarki ma la ya'nini. Saya selalu berkata dengan kata-kata yang benar dan saya selalu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk saya. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, agar orang itu bisa istiqomah, salah satu tips adalah dia harus melihat sejarah orang-orang yang istiqomah. Bagaimana Luqmanul Hakim berkata dengan kata-kata yang benar, bagaimana Luqmanul Hakim itu tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Pada suatu hari Luqmanul Hakim niku bertamu kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud niku seorang nabi yang oleh Allah diberi kemuliaan, diberi mukjizat, besi di tangannya bisa menjadi lentur. Wa alanna lahul hadid. Lenturlah besi itu karena Allah di tangannya Nabi Daud, sehingga besi niku kata seperti jerami yang bisa dianyam menjadi pakaian perang. Lah wekdal niku Luqmanul Hakim merasa aneh, kok hebat sekali besi yang seatos itu kok jadi lentur. Piyambakipun niku pingin sekali bertanya. Tapi piyambakipun niku, buat apa saya bertanya untuk saya? Apakah saya akan menjadi pengrajin besi? Nek kula kali panjenengan kan kekatahan takok. Kebanyakan tanya. Bahkan hal-hal yang bukan menjadi urusan kita pun kita kadang-kadang tanya. Apa sih manfaatnya kamu bertanya itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah Nabi Daud diperhatikan itu, Nabi terus melakukan pekerjaan. Selesai mengerjakan pekerjaan niku, Nabi Daud mengatakan, wahai Luqman, ini baju besi, baju yang sangat bagus untuk para tentara, baju yang akan menjadikan tentara kita tambah gagah dan terlindungi dari anak panah. Diterangkan kathah sangat kalih Nabi Daud. Kemudian Luqmanul Hakim niku dawuh ngeten. Sakjane yang paling kuat itu dudu iku. Yang paling kuat itu apabila ada orang bisa menahan diri dari bertanya tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi dari tadi sakjane pingin Luqmanul Hakim niku tanya, tapi karena menurut beliau tidak ada gunanya, maka enggak jadi ditanyakan. Sebab ketika kita menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk kita, maka bagi orang-orang yang sedang salik, waktu dia berzikir terkurangi. Niki hebatnya orang-orang yang dibimbing oleh seorang mursyid. Makanya Luqmanul Hakim dawuh bahwa saya mendapatkan derajat seperti ini bukan karena sedekah saya, bukan karena salat saya, bukan karena yang lain-lain, tapi karena satu, saya selalu berkata jujur, dan yang kedua, saya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku, para santri, putra-putri, berapa banyak dalam kehidupan ini kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dalilnya santri niku fasih, tapi kadang-kadang mengerjakannya yang susah. Nggih mugi-mugi dengan kemuliaan ngaji niki diparingi istiqomah, amin Allahumma amin. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken niku tentang sodukul lisan. Yang kedua mahmumul qalbi. Hatinya mahmumul qalbi. Hatinya bertakwa kepada Allah. Pada forum yang mulia ini kalau kita berbicara tentang takwa pun kuatah yang disampaikan Abah pada kitab hikam yang jilid setunggal niku tentang makna takwa. Bahkan sampai berapa malam Selasa kita ngaji hanya menjelaskan tentang takwa. Nggih mugi-mugi saged ngelampai mawon, amin Allahumma amin. Yang kedua yang coba kita perhatikan bersama, an-naqi, orang yang bersih. La isma fihi, tidak ada dosa di dalam hatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada dosa di dalam hatinya. Kalau hati niki ibarat cermin, maka dosa-dosa itu seperti noktah-noktah hitam yang akan menempel kepada cermin itu. Kalau cermin itu hari ini kena cat hitam, kita tidak bersihkan cat itu, besok ketambah lagi, besok ketambah lagi, besok ketambah lagi. Lama-lama cermin itu akan tertutup dengan noktah hitam. Kalau sudah tertutup dengan noktah hitam, maka fungsi cermin itu tidak akan ada gunanya. Cermin itu kan untuk melihat diri kita. Kalau sudah penuh dengan dosa, maka cermin itu sudah tidak ada gunanya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ajaran Abah, ajaran Romo Yai Jalil, ngakeh-ngakeh no istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kulo kali panjenengan niki mahallul khoto wan nisyan, tempatnya lupa dan tempatnya salah. Maka ngulinaknu istighfar itu menjadi penting agar hati kita terus menjadi bersih. Sebab hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga dawuh, wurudul imdad bihasabil istidad wa syurukul anwari ala hasabi sofail asrari. Wurudul imdad, datangnya anugerah dari Allah, datangnya karunia dari Allah, itu bihasabil istidad, sesuai dengan persiapan kita. Kalau diibaratkan Abah niku mencontohkan riyen ketika kita ngaji, Abah niku mencontohkan kalau ada orang pingin ngambil pasir, maka berapa tempat yang ia sediakan untuk pasir. Kalau orang pingin ngambil air, tongnya berapa di rumahnya, cedengnya berapa. Maka kapasitas air yang akan datang itu sesuai dengan kapasitas tempatnya. Mohon maaf, yang kula pegang niki gelas, niki namanya isti'dad, persiapan. Seberapa banyak air yang akan dituangkan ke dalam gelas ini, maka tergantung seberapa mili kapasitas air gelas niki. Kalau kapasitas gelas niki misalnya 100 mili, maka air yang disokkan apa nggih? Air yang dituangkan harus ya 100 mili. Kalau lebih dari 100 mili maka banjir. Kalau diterus-teruskan, wah ini gak pinter namanya orang ini. Kok ngesokno tamu jenengan, Abah misalnya bertamu ke rumah jenengan kasih gelas kecil, kemudian sampean sirin terus, niki karena Romo Yai Jamal maka tak terus tuangkan, banjir basah semua sarungnya Abah. Niki yang bener niki gelasnya, tamunya apa yang tuan? Rumahnya. Lah Allah Maha tahu kapasitas hati kita.
berapa ruang yang ada dalam hati kita, maka sebesar itu pula lah karunia yang akan Allah berikan kepada kita. Lah gelas niki lumayan besar niki bapak-bapak. Lah kalau gelas ngeten niki ditelasaken nggih, kelompoken niki. Kalau gelas ageng kados ngeten niki, jangan dikira bapak-bapak panitia niku pinter, gelasnya ageng niku napa? Ben ada yang neruskan setelah diminum oleh Abah. Makanya biasanya Abah mantun minum itu kan jenengan rebutan. Tapi ini kulo yang ngaji paling titanes nanti. Kulo pernah diajak Abah niku nopo niku ziarah hikam ke daerah Jawa Tengah niku. Ternyata beliau nginep di sebuah pondok di mana pondok itu adalah temannya Abah. Anaknya juga rencang kulo, kenalan kulo. Kemudian bercerita Abah kepada kita panitia niku. Dulu ketika Abah bertamu ke sini, apakah pengajian atau ndak di sini, setiap saya bertamu ke sini, piring yang dihidangkan ke Abah itu besar. Nasi niku ditaruh semua di piringnya Abah. Ikan kuageng-wageng sak paha-paha agung niku terus disokno dengan Abah. Kuahnya juga disokno kata Abah. Ini orang enggak sopan sekali. Masa saya dianggap rakus seperti ini? Dawi pun yainya, yai kulo sukani kathah kados ngeten niku bukan biar dihabiskan, tapi jangan dihabiskan. Jadi mohon maaf kadang-kadang tuan rumah niku nunggu tamu nggih. Makanya tamu niku kadang-kadang harus perhatian juga. Kadang-kadang anaknya niku, Bu minta jajan, sik nunggu tamunya. Kok sisani tamu yo, sisani tamu. Ternyata tamunya kulo kali panjenengan pinter ngoten niku. Habis dimakan disok mau dikresek lagi. Ngoten niku kasihan anaknya tuan rumah. Bu pingin bakso sik nak, tamunya sebentar lagi pulang pasti ada sisanya. Begitu pulang nggak ada sisanya, oh jenengan niku pinter. Makanya tinggali nggih bapak-bapak nggih. Yai, saya kasih banyak, saya kasih semuanya pada Yai, bukan untuk dihabiskan, tapi kami pingin sisanya Kiai. Riyen niku ngoten bapak-bapak, karena apa? Sisanya Kiai niku dianggap barokah. Nopo-nopo yang menjadi sisa Kiai itu pasti barokah. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, berapa besar kapasitas yang kita sediakan, maka sebesar itulah anugerah dari Allah. Dawipun wurudul imdad bihasabil istidad. Wa syurukul anwari, terbitnya nur dari Allah, terbitnya cahaya ilahi ala hasabi sofail asrori, sesuai dengan kebersihan hati. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kula ngaji niki nggih pireng-pireng saking ngaosipun Abah riyin niku. Makanya ada dawuh malih, la yastahkirul wirda illa juhulun. Tidak meremehkan wirid kecuali orang itu orang yang sangat bodoh. Jadi kebodohan orang itu bisa dilihat orang itu ngeremehkan wirid. Wirid kemudian muncul yang disebut dengan warid. Wirid niku adalah kebiasaan kita, ibadah-ibadah kita, apakah itu ibadah fardu, ibadah sunnah, yang dilakukan secara kontinu, yang selalu dilakukan secara istiqomah, itu semuanya dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari akan mengeluarkan nur, akan mengeluarkan cahaya ilahi. Makanya hadirin, ketika kita sodakoh itu ada nurnya sodakoh. Ketika kita nolong tetangga itu ada nurnya nolong tetangga. Ketika kita wiritan syadiliyah nggih wonten nuripun, wiritan qadiriyah nggih nuripun wonten, ngajar nggih nuripun wonten. Semua itu syurukul anwar, terbitnya cahaya ilahi, semuanya akan berbondong-bondong antri masuk ke dalam hati kita.
Hanya saja kadang-kadang hati kita sudah penuh. Hati kita sudah tidak ada ruang untuk dimasukin nur niku. Maka nur niku nggih kados kula kali panjenengan niku nek pingin masuk ke sebuah ruangan, nopo ingin qadil haja, kalau di dalam masih ada orang nggih kantun nahan diri untuk tidak masuk. Betapa dolimnya kalau orang niku di dalam kelamaan ngoten niku, kasihan nurnya yang di luar kedinginan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau hati kita sudah penuh dengan aghyar, makanya dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah niku khallis qalbaka minal aghyar. Bersihkan hati kamu dari aghyar yang selain Allah. Mohon maaf kalau dalam hati kita niku sudah penuh urusan tim sukses wonten, urusan bom menjelang napa niku pilkada wonten, urusan niki wonten, urusan niku wonten, semuanya dimasukkan ke dalam hati. Mohon maaf, Abah kan pernah nerangkan, apakah enggak boleh orang itu berpikir tentang duniawi? Pertanyaannya mungkin dibalik, berpikir itu hati apa pikiran? Yang dimaksud, makanya orang itu berpikir itu biasanya pegang otaknya. Saya pikir itu enggak mungkin, saya pikir. Tapi kadang-kadang pikiran ini tidak ditaruh di otak kita, tidak ditaruh di agenda kita, tidak ditaruh di iPad kita, tapi ditaruh di dalam hati kita. Fikir tentang niki, fikir tentang jabatan, fikir tentang dagang. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, mobilnya orang juga dipikir. Sepedanya tetangga juga dipikir. Yang tidak boleh dipikir itu adalah istrinya tetangga. Masya Allah, istri-istrinya tetangga dipikir, aghyar-aghyar semua masuk ke dalam hati kita, lah nur amal kita, nur ibadah kita tidak akan mungkin masuk ke dalam hati kita. Katanya nur, saya akan masuk kalau yang di luar, kalau yang di dalam sudah keluar. Kalau sering mencontohkan, kata sebes ngoten niku lho Pak. Bes sumber bencana nih kalau 0000 naiklah 10 orang, begitu naik penuh semua nih. Jadi kapasitas yang harus kalau patas niku kan ngoten nggih, berapa kursi kosong maka dia mencari sesuai dengan kursi kosong. Tapi kalau bisnya bis ngoten-ngoten niku bilang kosong-kosong niku biasanya nggih yang kosong niku belakangnya bis maksudnya Bapak-bapak, atau di atasnya bis niku. Enggak salah juga dia. Kosong-kosong di atas bis. Kosong-kosong di belakang bis. Jadi niku masih koma kosong-kosong niku. Jadi jangan dibilang bohong kamu, enggak. Kamu hanya enggak mendengar terusan kata kosong niku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nur-nur niku tidak akan masuk ke dalam hati kulo, ke dalam hati kita, kalau hati kita memang tidak dipersiapkan untuk menerima nur itu. Maka pertanyaan yang muncul, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Pertanyaan yang muncul, yang korupsi daging sapi niku nggih solat. Yang digantung di Munas nggih solat. Dan lain sebagainya nggih solat. Tapi kenapa perbuatan solatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar? Karena hatinya nur dari solat yang ia lakukan, yang diberikan oleh Allah, nggak bisa masuk ke dalam hatinya karena hatinya penuh dengan aghyar. Bagaimana pertarungan politikan di daerah sana? Jago saya harus menang. Bagaimana tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya. Mulai pagi sampai pagi lagi niku pikirannya selain Allah. Terus bahkan kadang-kadang mulutnya bilang Allahu Akbar. Quickcon wis piro yo? Quickcon LSI niku. Jago saya sudah dapat berapa persen ya? Sinten niku
Diah ke Diah Potaloka sudah dapat berapa ya? Terus yang akhir sudah dapat berapa ya? Sami Allahu liman hamidah. Begitu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ternyata lisannya matur maha tinggi, yang lebih tinggi dari itu ada. Apa itu? Kemenangan pil. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang jadi orang niku yang biasa-biasa niku enak, tentrem. Makanya kulo pernah kepanggih kali tiang DPR, wali murid, wali santri Al-Amanah. Alhamdulillah nggih jenengan dados DPR. Nggih Gus, alhamdulillah. Tapi nek saged jenengan mboten usah Gus. Walaupun kula pingin siapa yang mau milih, mboten potongan ngoten. Lah rencang kula sesama Madrasatul Quran yen juga menjadi DPR. Begitu nginep teng dalem kula niku minum pil 5 ngoten. Menjelang sok malam niku kan ngobrol kali kula sampai jam 12, habis itu minum pil. Kula manggil kakak, kak kok minum pil kuat sangat? Ini gara-gara saya jadi DPR. Kenapa? Gak bisa tidur saya. Kadang-kadang dia dipisui orang juga, di demo dipisui. Masa kiai dipisui, dek gak pantas katanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita syukuri apa adanya. Jenengan kali Allah dijadikan petani, menjadi petanilah yang bersyukur. Dijadikan pedagang, menjadi pedagang yang bersyukur. Kawan-kawan kita yang diperpolitikan, kita doakan mudah-mudahan betul-betul bisa memperjuangkan Islam. Amin, Allahumma amin. Tapi jangan berharap nur-nur itu akan masuk ke dalam hati kita apabila hati kita penuh dengan akhir. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam hadis qudsinya, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu 'alaihim wa la yazaluna al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanuhu alladhi yantiku bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Niki wonten teng Bidayatul Hidayah bab taat pertama niku. Imamuna Al-Ghazali ngutip bahwa ibadah niku wonten ibadah fardu, wonten ibadah sunnah. Kalau seseorang itu telah kontinu istiqomah mendekat kepadaku, kata Allah, dengan ibadah fardu, dengan ibadah sunnah, maka hatta uhibbahu, sehingga saya mencintainya. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita mendekat kepada Allah. Kita takut, takwallah, takut kepada Allah, beda dengan takut kepada harimau. Kalau kita takut kepada harimau, lari kita dari harimau. Tapi kalau kita takut kepada Allah, lari kita menuju Allah. Salik ilallah. Makanya kalau orang itu ingin dicintai oleh Allah, sebagaimana hadis qudsi yang Allah dawuhkan, orang itu terus mendekatkan diri. La yazaluna, ora kingsir, continue. Bahasa kita tadi istiqomah. Sekalipun sedikit, wajib dilakukan secara istiqomah, sunnah dilakukan secara istiqomah. Karena keistiqomahan dia beribadah mendekat kepadaku, maka aku mencintai dia. Kalau sudah aku mencintai dia, maka saya akan menjadi nopo tadi niku, saya akan menjadi pendengarannya ketika ia mendengar, menjadi penglihatannya di mana ia melihat, menjadi lisannya di mana ia berbicara, menjadi tangannya di mana ia memukul atau bekerja, menjadi kakinya di mana ia melangkah. Maksudipun nopo, seluruh anggota tubuh niku dalam bimbingan Allah.
Karena punjernya tubuh yang bernama hati itu sudah penuh dengan nur ilahi. Makanya dikatakan nurani. Hatinya sudah penuh dengan cahaya dari Allah. Karena ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah sunnah ia lakukan dengan kontinu. Nur dari ibadah-ibadah itu masuk semua ke dalam hatinya, sehingga hati ini bisa memberi perintah kepada tangannya, bisa memberi perintah kepada lisannya, bisa memberi perintah kepada kakinya dengan perintah-perintah ilahi. Kakinya ringan diajak beribadah, tangannya ringan diajak beribadah, matanya ringan untuk nonton sepak bola, nonton nopo niku Real Madrid lawan MU. Kuat sekali. Begitu baca Quran satu lemper, pancaran nurnya kurang kuat niku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau hati ini sudah penuh dengan cahaya ilahi, karena telah kita kosongkan dari selain Allah, cukup ada dalam rencana saja, maka hati inilah yang akan menggerakkan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Kita masih ingat, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita itu ada mudghah. Mudghah ini kunopo Pak? Segumpal darah. Idza saluhat, jikalau yang segumpal ini bagus, saluhal jasadu kullu, maka semua jasad akan bagus. Sebaliknya, wa idza fasadal jasadu kullu, apabila yang segumpal ini rusak, maka rusaklah semua. Ala, iling-iling, wahiyal qalbu, ia adalah hati. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa beruntungnya panjenengan ketika panjenengan ditakdir oleh Allah menjadi pengikut Syadiliyah, menjadi pengikut Qadiriyah, di mana hatinya terus terlukis kata la ilaha illallah. Kosong hatinya dari yang lain, yang penuh adalah kalimat la ilaha illallah. Dawuhipun Abah, la maksuda illallah, la maksuda illallah, la maksuda illallah. Pangkat bukan, jabatan bukan, harta bukan, istri juga bukan, anak juga bukan, yang lain-lain juga bukan. Yang saya maksud hanya Allah. Hebat sekali niki betul-betul. Ya Allah, betapa bersyukurnya kita, betapa bersyukurnya panjenengan ketika panjenengan masih punya abah, masih punya Romo Yai Saladin, masih punya guru-guru thariqah. Sebab kita tahu bagaimana cara mengkosongkan hati dan bagaimana hati itu terisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, la itsma fihi, tidak ada dosa di dalam hati orang itu, wala baghya wala ghillah, tidak ada iri, tidak ada ghillah, tidak ada unek-unek elek pada orang lain, wala hasada, tidak ada perasaan hasud. Niki penyakit-penyakit hati yang berat. Maka Kanjeng Nabi dawuh, baghya, ghillah, hasada itu harus menyingkir dari hati kita agar hati kita menjadi hati yang bersih, yang dipersiapkan untuk menerima nur cahaya dari Allah. Sebab kalau hasud, al-hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatabah.
Hasud itu akan memakan setiap kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Tapi kadang-kadang hasud itu nikmat. Ngoten nggih? Hasud itu nikmat. Makanya kadang-kadang sesama pedagang hasud, sesama guru hasud. Bahkan hasud juga kadang-kadang terjadi sesama kiai ngoten nggih. Kalau politikus hasud niku menurut kula pun biasa ngoten niku. Kalau sesama kiai hasud, nggih naudzubillah wal iyadzubillah. Niku saking hebatnya iblis, saking hebatnya setan. Yang goda penjual itu setannya tingkat penjual. Yang goda ustad, setannya nggih setan berpangkat ustad. Yang goda kiai nggih mungkin setannya nggih kombes niku. Setannya jenderal niku. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, inna syaitana lil insani adum mubin. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Orang yang hasud itu adalah orang yang hatinya sudah dipermainkan oleh syaitan. Bagaimana cara menghilangkan hasud? Harus memohon kepada Allah dan berusaha. Kenapa kita harus hasud? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wala ghillah, tidak ada unek-unek elek kepada orang lain. Susah pol niki bapak-bapak. Sekedar merefresh ingatan kita, jenengan kan pernah membaca, Anas bin Malik pernah bercerita pada suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabat, beliau dawuh, yatlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul di tengah-tengah kita, dia adalah laki-laki calon penghuni sorga dari pintu depan sana. Akhirnya semua sahabat pandangannya tertuju ke pintu depan, sama-sama penasaran, siapa ini, siapa dia, siapa ini, siapa itu. Ternyata akhirnya datang juga, ditingali bapak-bapak, sopo yo sahabat sing sudah dapat tiket sorga. Ternyata bukan sahabat yang terkenal. Jadi mohon maaf, kadang-kadang yang lebih cepat masuk sorga niku adalah orang-orang yang tidak terkenal. Maka lebih senang jadi orang terkenal napa boten terkenal? Hati kita ingin menjadi orang yang terkenal. Lah wekdal niku gak ada yang kenal. Semuanya pikirannya sahabat-sahabat niku pasti sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Ternyata boten bapak-bapak. Seorang sahabat yang separuh baya, tua enggak tua, muda enggak muda. Jadi dia masuk, kemudian dari jenggotnya masih ada air wudu, basah wudu, gak ganteng pisan ngoten niku. Jadi mohon maaf, nggih penampilannya gak penampilan ahli surga ngoten niku. Dan dia memegang sandalnya, berarti eman pada sang sakit jenengan ngeten niki, jenengan masuk Masjid Sunan Ampel niku biasanya sandalnya dikresek ngoten nggih. Nah, niki rajulun min ahlil jannah. Masuk, ya Allah, sahabat itu orangnya. Besoknya Rasulullah dawuh lagi, sekarang akan masuk ke masjid kita ini dari pintu sebelah kanan, dia adalah rajulun min ahlil jannah, laki-laki penghuni sorga. Nolehlah para sahabat, ternyata orangnya sama. Sampai 3 hari diramal oleh Rasul dan orangnya tetap sama. Hebat orang ini. Kalau 1 kali mungkin biasa, 2 kali mungkin biasa. Kalau sampai 3 kali niku yakin hakul, yakin. Masa enggak ada yang lain selain ini? Juara 1 dia, juara 2 dia, juara 3 dia. Kayaknya surga milik dia gitu. Betapa hebat orang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ada seorang yang bernama Abdullah bin Abbas pingin meneliti seperti apa kehebatan orang ini. Akhirnya dia matur, Pak,
kula nyuwun wekdal nginep teng rumahipun panjenengan. Kenapa sih Mas kok mau nginep di rumah saya? Rumah saya sederhana kok. Boten kula diusir kali bapak kula, tukaran kali bapak kula. Alasan niki hanya sekedar alasan agar diperbolehkan. Akhirnya Abdullah bin Abbas niku nginep di tempat orang itu, di rumah orang itu, ingin meneliti seperti apa ibadah orang itu. Seperti apa hebatnya orang itu kalau malam. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau anak panjenengan dipondokkan, pengumuman ibu-ibu, kalau anak panjenengan dipondokkan, itu walaupun nggak pinter, tapi dia sudah tahu bagaimana caranya Abah Jamal sholat, bagaimana caranya Gus Idris wiritan, bagaimana caranya Gus Idris naik ke masjid. Semua itu adalah perjalanan, semua itu adalah pelajaran yang tidak ada di dalam buku. Niki dalilnya mundok niki bapak-bapak. Jadi Abdullah bin Abbas niki mundok 3 hari. Jadi kalau mundok itu jangan lama-lama. 3 hari ngoten-ngoten niki. Yang penting sudah bisa meneliti kiainya. Mundok kok 3 hari, mundok kok 3 tahun, dapat nopo, mundok kok 6 tahun. Jenengan tangleti pinten tahun abah mundok, bahkan sampai kawin pun mundok. Kulo sami seperti abah, kulo kawin mundok, sampai saat ini kulo tasik mundok, pun punya anak 5 mundok terus, karena ingin meneliti kehidupan kiai ditambah beras. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah panjenengan yang punya anak mundok, sekalipun nggak pinter. Niki kalau disampaikan ke anak-anak, alhamdulillah, katanya Gus Solik gak pinter gak popo, yang penting deloi kiai. Akhirnya nggak belajar deloi kiai terus gitu. Nggih masak deloi kiai terus nggih belajar nduk. Sekalipun nggak pinter nahwu, sekalipun nggak pinter apa-apa, tapi dia sudah tahu perilaku kiainya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasul ini ada uswatun hasanah. Begitu Rasulullah wafat, uswatun hasanah niki dimiliki oleh para penerus Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam pertama ditingali ternyata kiainya tadi yang rojulum min ahlil jannah niku enggak wiritan. Jadi jangan suudon kalau ada kiai enggak wiritan, barangkali kecapean ngoten niku. Enggak wiritan ternyata. Nggih enggak katos kalah kali jenengan bapak-bapak, wah jenengan kan kalah kali kun. Dia hanya ketika noleh ke kanan, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Katanya Abdullah bin Abbas, apa ya malam ini kok nggak dapat apa-apa. Jadi kalau santri 1 tahun itu belum dapat apa-apa ya masih wajar. Begitu hari kedua ternyata tetap boten ningali opo-opo. Hari ketiga pun tidak ada yang istimewa dari rojulun min ahlil jannah ini. Sampai-sampai katanya Abdullah niku, sampai-sampai hampir saja saya punya prasangka elek pada orang itu. Lah ini kok dikatakan rajulun min ahlil jannah, tapi kok ngene. Aku yo iso nek ngene rek, mari isak turu sampai menjelang subuh. Mau ngono tok. Jadi modal rajulun min ahlil jannah niku enggak susah nggih, Pak. Mantun isak jenengan langsung sare sampai menjelang subuh. Saged. Yang kedua nenteng sandal saged. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu hari terakhir piyambakipun niku matur maaf Kiai, maaf Yai, maaf Pak, kula pamitan, matur nuwun atas segala apa yang panjenengan berikan kepada kula, nggih papan, nggih suguhan dan lain sebagainya. Layaknya kita berterima kasih. Kemudian hadirin tamu niku jangan lama-lama di rumahnya orang, minimal maksimal nggih 3 hari, sebab kalau 4 hari niku boleh dihitung keceding berapa, minum berapa niku angsal niku kalau lebih dari 3 hari. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken. Pak, saya tak berterus terang ya Pak. Oh ya, ada apa sih Mas?
Sakjane kula niki boten wonten masalah kali abah kula, tapi kula sangat penasaran, pingin sekali tahu apa yang menyebabkan panjenengan didhawuhaken rajulun min ahlil jannah. Niki semangat sahabat yang harus kita tahu, yang harus kita tiru juga. Jadi beliau-beliau itu ingin ketika ada orang disebut ahlul jannah pasti pingin niru. Ketika orang disebut afdhalun nas pasti pingin niru. Niki semangat sahabat dalam kebaikan. Tidak pernah iri kalau dalam urusan harta, tapi kalau dalam urusan kebaikan pasti iri. Makanya la hasada illa fis nain. Masih ada peluang iri, peluang hasud, tapi hasud yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ngapunten nggih Pak, kula hanya pingin tahu seperti apa ibadah panjenengan kok jenengan sampai disebut rajulun min ahlil jannah sampai 3 kali. Dawuhipun bapak-bapak niku, nggih apa yang kamu lihat itulah saya. 1 poin. Orang ahlul jannah itu adalah orang yang tidak akan menambahi ibadah atau mengurangi ibadah karena faktor manusia. Kalau ada orang sholatnya wapi, kalau ada gurunya wiritannya wapi, nggak ada gurunya wapi, niku namanya hebat niki. Kalau ada gurunya kata sekolah, ketika dilihat oleh abah kulo, Allahu Akbar. Ketika abah makmum, tapi begitu salat sendiri, Allahu Akbar, sami Allahu liman. Ngoten niku berarti salatnya pingin ditingali kali mertuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niki tingkatannya tingkatan anak MI. Kados anak kula niku ketika salatnya kula tunggoi wapi oleh salat, Allahu Akbar, sampai tahiyatnya niku fasih. At-tahiyatul, duduk-duduknya niku pas. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Wapi. Sebab pikiran dia nanti kalau sholat api pasti ada hadiah dari abah saya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Doanya diangkat, Rabbighfirli wali walidayya. Siapa yang tidak terharu kalau abahnya didoakan nggih? Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah abah dan ibu saya. Wah, niki rayuan betul dari anak kula nggih, gampang nyanguni. Tapi begitu sudah sholat nak, sampun kapan tadi? Ndak dilihat. Mungkin sholatnya copet. Bisa-bisa walaupun nggak ada udzur dikosor niku. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, maklum belum balik boten nopo-nopo. Kalau kita ibadahnya masih terpengaruh seperti itu berarti kita belum balik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ya itulah yang sampean lihat, nah itulah saya. Jadi orang yang hebat ahlul jannah itu tidak menambahi ibadah karena dilihat orang, tidak juga mengurangi ibadah ketika tidak dilihat orang. Jujur apa adanya. Lah nggih Pak, terus pripun nggih? Nopo kehebatan panjenengan? Yo enggak ada nak, saya enggak tahu apa kehebatan saya. Nggih pun Pak, matur nuwun. Begitu mau salaman sebentar nak. Barangkali ini perasaan saya barangkali. Apa Pak? Saya itu sejak kecil sampai saat ini tidak pernah punya ghil, tidak pernah punya unek-unek elek pada orang lain. Subhanallah, hebat sekali. Itulah Pak kelebihan panjenengan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Boleh kita tidak sholat malam lama-lama, asalkan hati kita bersih dari ghil. Hatinya penuh dengan hasud, sholat malamnya juga tidak ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karenanya doa yang harus kita panjatkan sebagaimana ciri umat Nabi Muhammad generasi terakhir adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ya Allah, jangan Engkau jadikan unek-unek elek, prasangka buruk dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Terakhir Yai Saladin dawuh kemarin, ojo suudon, ojo suudon, ojo suudon. Ayo budayakan husnudon. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Mugi-mugi sesarengan kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun agungipun pangapunten atas kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.